Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala bi fajri rahmatin thumma ila arwahi a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa muqallidin fi ulama ar-rasyidin wa Qur'an mukhlisin wa ala tafsir al-muhaddithin khususan lil Imam Syafi'i wa ashabihi khususan li Abi Ahmad bin Sunni ya Syekh ya Muhammad wa Syekhina jazaa syukur Syekh وصول مفروح وأهل الإسلام والآخرين عنهم شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah wa tamaman ni'mah wa husnal khatimah wal 'aqibah. Allahumma waffiqna li salihil a'mali wan niyat. Allahumma iftah akbar qulubina bi dzikrik wa atmim ni'matika 'alaina min fadlik waj'alna min ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat beserta salam tak lupa terlimpah kepada Rasulullah, juga kepada para jamaah semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus guru-guru kita, Kanda Ustaz Haji Abdul Rahman, Kanda Ustaz Harun Sya'rani. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu dua kitab Syarah Ratibul Haddad, yang kedua adalah kitab fikih. Kita akan mulai kitab fikih terlebih dahulu. Sebelumnya tadi telah disampaikan oleh guru kita, alhamdulillah saya ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga, yang sebesar-besarnya atas bantuannya, atas sumbangannya. Alhamdulillah dari bantuan seluruh jamaah kurang lebih sampai saat ini terkumpul sudah 48 juta. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fi ahlik wa malik wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi sedekah jariah, bukan hanya untuk bapak ibu yang nyumbang, tapi untuk semua dari orang tuanya, anak cucunya itu kebagian barokahnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Yang nggak bisa nyumbang harta jangan kecil hati, saya butuh doanya ya. Doakan saya, bawa saya dalam doa soleh bapak-bapak semuanya, sebut nama saya biar saya sehat panjang umur, bisa berjuang membangun pesantren di Sukabumi. Kalau memang nggak bisa juga doain saya, pikirannya deh, pakai pikiran. Saya butuh masukan bagaimana cara membangun pesantren yang baik, yang benar gitu. Jadi bukan cuma harta aja ya. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan terus. Belum beres ini urusan, masih panjang ya, masih panjang ini, jadi belum beres. Baik, kita lanjut ke kajian fikih dulu. Kemarin kita sampai ke tahiyatul masjid. Sekarang permasalahan mengerjakan, apa hukum mengerjakan tahiyatul masjid berulang kali. Di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Madibari halaman 52 disebutkan, disunnahkan sholat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid meskipun masuknya berulang-ulang dan tidak berniat duduk. Pahami ya? Jadi tetap disunnahkan bagi seseorang yang masuk ke dalam masjid, dia keluar dari masjid, dia masuk lagi ke dalam masjid, maka tetap disunnahkan bagi dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, walaupun dia ke masjid nggak pengen duduk, cuman lewat doang. Nah, tetap berlaku kesunahannya. Paham? Kemudian dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab halaman 286, setiap kali masuk masjid maka dianjurkan juga sholat tahiyatul masjid meskipun jarak antara masuk dan keluar masjid hanya sebentar ya. Bapak masuk nih ke masjid, ada urusan,
keluar lagi, keluar masjid paling 1 menit lah, itu kan lama, sebentar bapak masuk lagi ke masjid, maka tetap disunnahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Paham ya Pak? Kemudian apakah kesunahan tahiyatul masjid hilang jika duduk? Bapak masuk ke dalam masjid lupa belum sholat tahiyatul masjid, langsung duduk, apakah tetap disunnahkan sholat tahiyatul masjid atau udah gugur kesunahannya? Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madahibil Arba'ah yang dikarang Syekh Abdurrahman Al-Jaziri juz 1 halaman 303-304, ulama Hanafiyah dan Malikiyah sepakat. Pahami, ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Berarti ulama Hanafi dan ulama Maliki, mereka berdua sepakat kesunahan tahiyatul masjid tidak gugur dengan duduk sebelum melakukannya, meskipun hal tersebut dihukumi makruh. Menurut madhab Hanafi dan Maliki, bapak masuk ke dalam masjid nggak sholat tahiyatul masjid itu dihukumi makruh ya. Bapak duduk belum sholat tahiyatul masjid, maka menurut madhab Hanafi dan Maliki itu tidak gugur. Ingat, bangun sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? Masih jawab 2. Masya Allah. Berapa minimal berapa tahiyatul masjid? 2, maksimal bebas. Kan kemarin udah kita bahas tata cara sholatnya kalau 6 rakaat sekaligus bagaimana, kan udah kita bahas. Kalau belum jelas tonton videonya ya, ada ya, ada. Jadi menurut madhab Hanafi dan Maliki, kalau seseorang duduk di masjid dia belum sholat tahiyatul masjid maka tidak gugur. Ingat, bangun langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid, minimalnya 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid itu maksimalnya bebas semaunya. Kemudian dalam madhab Syafi'i, ini madhab kita, madhab imam kita, beliau berpendapat jika seseorang duduk dengan sengaja, perhatikan baik-baik, jika seseorang duduk dengan sengaja, maka kesunahan melakukan tahiyatul masjid gugur secara mutlak. Paham? Bapak masuk ke masjid nih, tahu nih ini seharusnya sholat tahiyatul masjid nih, males langsung duduk, itu namanya disengaja. Maka kalau sudah begitu gugur secara mutlak kesunahannya, nggak usah ngerjain lagi, percuma, karena sudah gugur. Akan tetapi jika duduknya karena lupa, kalau yang tadi karena sengaja, kalau yang ini lupa. Kalau duduknya karena lupa dan durasi duduknya itu sekitar mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, berarti berapa menit? 2 rakaat ada 15 menit. Wah, sembahyang apaan? Lama amat. Tapi yang dibaca kayak dari surat kayaknya nih. Kalau orang kita sembahyang sunat 2 rakaat apa 15 menit, kayaknya keder bacaan surat itu kagak nyampe-nyampe. Ya, perkiraan berapa menit? Hah? 5 menit. Oh, 5 menit cakep banget itu. Udah cakep banget 5 menit itu. Ya taruhlah semenit 1 rakaat 1 menit dah. Ya kan, 1 menit 2 menit dah. Nah, perkiraan segitu tuh. Ya, perkiraan 2 menit. Dia duduk lupa sekitar kurang lebih 2 sampai 3 menit. Ya Allah, saya belum sholat tahiyatul masjid, maka langsung bangun sholat mengerjakan tahiyatul masjid. Dengan catatan tadi, kira-kira kita mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Paham? Lalu madhab Imam Hambali, madhab Hanabilah, mereka mengatakan kesunahan tahiyatul masjid gugur jika duduknya lama. Jika duduknya lama. Patokannya apa? Tadi sholat sunat berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi kesimpulannya ini ada 3 pendapat. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid dia langsung duduk, maka dihukumi makruh. Begitu dia duduk, dia bangun, silahkan boleh mengerjakan itu walaupun sudah duduk. Itu adalah madhab Hanafi dan Maliki. Yang kedua, madhab Syafi'i, jika duduknya sengaja, dia tahu kesunahan tahiyatul masjid, gugur. Tapi kalau lupa, boleh. Berapa lama syaratnya? Sekira-kira kita mengerjakan sholat sunat
2 rakaat. Kalau mazhab Imam Hambali, jika duduknya lama melebihi 2 rakaat maka gugur kesunahan tahiyatul masjid. Paham? Paham. Kemudian cabang masalah, ketika seseorang masuk ke dalam masjid ketika adzan dikumandangkan, bapak masuk ke dalam masjid lagi adzan, apa yang harus dilakukan? Apakah bapak langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Apakah menunggu adzan selesai dulu baru sholat tahiyatul masjid? Ini kan sering ya kejadian ya kita alamin. Kita masuk ke dalam masjid, muadzin lagi adzan. Apa sikap kita? Apakah kita masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, atau nunggu dulu, nunggu adzan selesai baru sholat tahiyatul masjid? Nah, di sini bisa dilihat dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 34 halaman 111. Apabila ini nggak saya sebutin, saya nggak bacain bahasa Arabnya karena lumayan makan waktu, jadi Indonesianya aja yang penting pahamnya ya. Kecuali ustadznya mau ngaji boleh, mau minta boleh. Apabila seorang muslim masuk ke dalam masjid dan muadzin sedang mengumandangkan adzan, apakah yang bersangkutan menunggu adzan sambil berdiri atau duduk? Nah, ini dibahas nih sama beliau nih. Tadi kan kesunahannya tahiyatul masjid gugur kalau duduk. Paham ya? Paham ya? Kalau sengaja masuk masjid duduk, belum sholat tahiyatul masjid maka gugur. Paham ini? Ketika kita masuk ke dalam masjid nih, adzan, kan kita nunggu nih. Nunggunya itu sambil duduk apa sambil berdiri? Nah, itu nanti ada kaitannya ke situ. Dijawab, dalam hal ini ulama ahli fikih berbeda pendapat. Ulama Syafi'i dan ulama Hambali berpendapat jika orang tersebut masuk ke dalam masjid sedangkan muadzin sedang mengumandangkan adzan, hendaklah jangan mengerjakan sholat tahiyatul masjid, jangan mengerjakan tahiyatul masjid, dan jangan mengerjakan hal yang lain-lainnya, jangan. Akan tetapi hendaklah dia menjawab adzan terlebih dahulu dengan posisinya berdiri. Posisinya berdiri. Kemudian setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan, barulah dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Hal itu demi berkumpulnya 2 pahala dalam satu waktu. Yang pertama pahala menjawab adzan, yang kedua pahala mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Paham ini? Apa katanya? Kalau kita masuk ke masjid ternyata lagi adzan, ya kan? Posisi kita bagaimana? Masuk masjid berdiri sambil menjawab adzan. Ikutin tuh adzan tuh. Setelah beres adzan berdoa, setelah itu baru sholat tahiyatul masjid. Maka saat itu kita memperoleh 2 keutamaan, mendapat 2 pahala. Yang pertama pahala menjawab adzan, yang kedua pahala mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Itu madhab siapa? Madhab ulama kita, ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Paham? Yang kemudian ulama Hanafiyah berpendapat jika seseorang masuk ke dalam masjid sedangkan muadzin sedang mengumandangkan adzan, hendaklah dia menunggu adzan selesai dengan posisi duduk. Ini kebalikannya nih. Kalau tadi kita disuruh berdiri. Kalau sekarang ini madhab siapa nih? Hanafi. Madhab siapa? Hanafi. Apabila kita masuk masjid, adzan dikumandangkan, maka masuk ke dalam masjid duduk. Kemudian jawab itu adzannya sambil posisi duduk. Setelah itu adzan selesai, bangun baru mengerjakan tahiyatul masjid. Jadi kalau kita paham ilmunya enak. Ada orang masuk ke dalam masjid, wah langsung duduk. Madhab imam siapa tuh? Jawablah, madhab imam siapa itu? Bukan enak ngomongnya, wah duduk kagak ngaji ini orang. Lu yang salah. Ini makanya terangin biar kita paham wawasan. Jadi kita nggak gampang nyalahin orang. Ternyata apa yang kita kerjakan A, orang ngerjain B, itu biasanya beda pandangan dengan kita. Nah, ini sering saya ajarkan begini. Sesuatu yang besar jangan dibikin kecil dalam hal ilmu ya.
sesuatu yang besar jangan dibikin kecil. Contoh gini, kunut. Kunut itu identiknya punya siapa? Siapa yang ngerjain? NU kan? Ya. Kalau kunut biasanya orang apa? NU. Kalau yang sembahyang tangannya begini, siapa? Muhammadiyah. Muhammadiyah apa Muhammad kita? Muhammad kita dong. Masa Muhammadiyah dia doang yang punya? Masa dia doang yang punya Muhammad? Kan Muhammadiyah. Kita masa kagak punya? Muhammad kita. Nah, kita itu sesuatu yang besar dikecilin. Kunut itu bukan NU. Kunut itu pemikirannya Imam Syafi'i. Ini ditarik jadi punya siapa? Jadi punya NU. Imam Syafi'i ini besar jadi dikecilin. Paham? Apaan itu kunut? NU tuh biasanya. Begitu tuh, benar nggak? Nah, kalau yang begini madhabnya apa? Hambali. Kalau kita ledekin, nangkep capung itu orang tuh, nangkep capung ini nih katanya nih, tangannya lagi tahiyat begini ya. Kita bilang atau apa kita bilang? Muhammadiyah tuh, padahal itu adalah pendapatnya Imam Hambali. Yang besar ini Imam Hambali ini. Imam Hambali hafal hadis 1 juta. Berapa juta? Banyak apa dikit? Kita berapa hadis? Doa makan, apalagi yang enak-enak doang dah. Ayo udah sebutin yang enak-enak dah. Doa tidur, yang enak-enak doang apalnya. Tibang itu doang belagu banget nyalain Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Masya Allah, nggak kualat dende. Yang sama yang orang non NU nyalain NU, bukan NU tapi madhab Syafi'i. Imam Syafi'i Pak saking cerdasnya, kalau ngapal nih begini Pak, kitab dibuka 2 begini, yang satu ditutup. Kenapa? Takut ke apal, bayangin. Jadi kalau baca, kalau ngapal begini ditutup 1. Oh udah, sekali lihat doang. Oh udah. Kita begitu bukan? Udah, gue puyeng, gue udah aja udah. Itu mau disalahin orang-orang kayak begitu, disalahin. Ya Allah, suul adab kita sama ulama, suul adab, nggak boleh. Jadi nggak ada lagi NU, nggak ada lagi Muhammadiyah, nggak ada ya. Ini lihat ke atasnya, karena ulama madhab cuma 4. Yang masyhur, yang besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini orang-orang soleh semuanya. Kita jangan sok-sok nyalahin ya. Kenapa kok kita harus memundurkan tahiyatul masjid, lebih mendahulukan menjawab adzan? Karena menjawab adzan waktunya terbatas, mengerjakan tahiyatul masjid waktunya lebih luang. Paham ya? Paham. Jadi kalau madhab Syafi'i bagaimana? Ini madhab kita ada fokusnya nih. Kalau lagi adzan kita masuk masjid ngapain? Berdiri. Jawab ngapain? Berdiri. Ngapain berdiri? Jawab adzan beres, baru sholat tahiyatul masjid. Dapat tuh kita 2 pahala. Pahala apa? Menjawab adzan dan mengerjakan tahiyatul masjid. Cabang masalah ini bagaimana kalau kita masuk masjid hari Jumat? Kalau hari Jumat adzannya berapa kali? 2 kali. Apakah berlaku saat mendengar adzan kedua pada sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid tuh? Apakah berlaku? Berarti kalau adzan kedua udah mulai apa itu? Khutbah. Jadi kan adzan yang kedua tuh kita terlalu sibuk, tahu nyibukin apa tahu. Datang lagi adzan kedua, berarti kan sibuk banget. Kalau ditanya apa kesibukannya, dia juga bingung. Gue juga bingung kesibukan gue apa. Sampai gue telat Jumatan ke masjid, nggak tahu, gue juga bingung gue. Dia sendiri bingung. Masuk nih orang lagi adzan kedua, sholat Jumat. Dalam kitab Majmu' Fatawa yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juz 16 halaman 151 disebutkan, para ahli ulama mengatakan jika seseorang masuk ke dalam masjid saat adzan kedua dikumandangkan pada sholat Jumat, maka orang tersebut tidak perlu menunggu adzan dan menjawab adzannya, akan tetapi langsung melakukan tahiyatul masjid agar dapat menyimak khutbah, karena menjawab adzan hukumnya sunnah dan menyimak khutbah hukumnya wajib.
dan ibadah sunnah tidak boleh mengalahkan ibadah yang wajib. Ini menurut pendapat Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin Ibni adalah ulama Arab Saudi. Nah, ini biasanya Arab Saudi itu fikihnya adalah Hambali. Maka sudah bisa kita tentukan, pastikan ini beliau adalah mewakili pemahaman madhab Hambali. Paham ya? Bagaimana sikap kita ketika sedang sholat? Oh, ini itu tadi madhab apa nih? Kelewatin. Madhab siapa tadi? Hambali. Sekarang kita cek ulama-ulama yang lain. Kita bisa lihat dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri juz 1 halaman 303. Ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Ulama Syafi'i dan ulama Hambali berpendapat jika seorang masuk masjid pada saat imam sudah berada di atas mimbar, maka dia tetap disunnahkan melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan ringkas. Madzhab siapa ini? Syafi'i dan Hambali. Tadi Syekh Ibnu Utsaimin itu ulama besar. Ini beliau dalam kitab fatwa-fatwanya. Jadi beliau berfatwa kalau masuk masjid sholat Jumat adzan kedua, maka langsung saja mendengarkan khutbah ya. Nah, ini kalau pucuk ulamanya sendiri, ulama Hambali dan ulama Syafi'i berpendapat jika seorang masuk masjid pada saat imam sudah berada di atas mimbar, ini bukan lagi adzan, malah imam udah di mana? Udah di mimbar, maka dia tetap disunnahkan melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan singkat. 2 rakaat dengan singkat, dan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Kan kita udah belajar kemarin, sholat tahiyatul masjid minimalnya 2, maksimalnya bebas 100 rakaat, 200 rakaat, 1000 rakaat. Nah, lempengan imam lagi khutbah, jangan diamalin itu ilmu. Paham? Saya habis ngaji sama guru, tahiyatul masjid boleh berapa aja jumlahnya. Lah, imam lagi khotib, dia 100 rakaat. Coba itu kira-kira otaknya bagaimana itu, coba pikirin dah. Ente banyak-banyak amat, ente gak ngaji sih. Bukan itu, bukan kagak tepat, gak lempeng. Kayak ada orang, ini mahasiswa nih di sono nih, nyiwak di kelas, ditegur sama dosen kita nih, lagi di kelas nyiwak. Lagi di kelas siwak hukumnya apa? Sunnah. Ini teman saya bilang sunnah, syekh, guru, sunnah. Yaudah, kamu buka baju kamu, cabutin ketek. Ayo, cabutin keteknya. Nyabutin bulu ketek hukumnya apa? Sunnah kan? Nyabutin bulu ketek hukumnya apa? Sunnah. Yaudah, sekarang kamu buka baju kamu, cabutin ketek kamu sekarang. Ya syekh, ini kan di kelas. Lah sama. Nyabut ketek juga sunnah, nyiwak juga sunnah. Tolong posisikan pada tempatnya, jangan mentang-mentang sunnah di mana aja gitu. Paham ini? Paham ya. Jadi saya ngajarin tadi sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat buat nambahin ilmu. Kapan nih masuk nih habis isya tuh masuk ke masjid, mau 1000 rakaat apa subuh aci lah, jangan lempengan khotib lagi naik lah, jangan ya. Paham. Nah, kalau memang dia masuk ke masjid, imam lagi khutbah, dia sholat sunat ringkas, yang sunat-sunatnya tinggalin, yang wajib-wajibnya aja, yang rukun-rukunnya aja. Paham ya? Paham. Baca rukunya doanya sekali, sujudnya doanya sekali. Kan kalau sunnahnya berapa kali? 3 kali, kayak begitu. Diringkas-ringkas, nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Kalau memang dia masuk masjid belum duduk. Tapi kalau sudah terlanjur duduk, maka gugur sudah sholat tahiyatul masjidnya. Paham? Jadi kalau ada khutib lagi khutbah, boleh kita tahiyatul masjid? Boleh. Madzhab siapa itu? Nah, paham ya? Karena ada orang yang berkedung, orang Sunda bilang kekeh,
ngotot nyalahin orang yang lagi khutbah mengerjakan sholat tahiyatul, padahal inilah pendapat siapa? Imam Syafi'i, imam kita. Ini nih, diringkas ya kayak begitu. Kemudian hukum melakukan sholat tahiyatul masjid di penghujung khutbah. Nah ini khutbahnya berapa kali khutbah sih? 2. Nah ini udah di khutbah yang kedua, di ujung lagi udah beres doa nih, dia masuk telat, saking sibuknya itu Bang Aden. Kalau ditanya lu telat amat, apa yang harus didudukin sih? Gue juga bingung. Sampai di penghujung khutbah dia baru datang. Bagaimana sikap kita? Orang udah di ujung khutbah yang kedua dia baru datang. Jika dalam kitab Rawdatul Talibin yang dikarang Syekh Nawawi juz 1 halaman 534, jika seseorang masuk masjid dan khotib berada di penghujung khutbah, maka dia tidak perlu mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau qabliyah Jumat, agar dia tidak kehilangan kesempatan untuk mengerjakan awal sholat Jumat bersama imam. Paham? Jadi yang nggak boleh nih dalam madzhab Syafi'i ini, khutbah orang imam lagi khotib lagi khutbah itu yang bagaimana? Yang di penghujung khutbah. Kalau di awal-awal khutbah atau di tengah khutbah boleh. Bagaimana sholat tahiyatul masjidnya? Nah kan enak tuh. Jadi orang yang paham ilmu begitu masuk udah punya di jurus A, B, C, D. Kalau yang ngeblank, duduk apa berdiri ya, sembahyang apa jangan ya, itu orang bodoh tuh begitu tuh. Suka begitu nggak? Boleh apa kagak ya? Itu tanda orang bodoh tuh. Nah saya kasih di jurusnya. Jadi jamaah Masjid Hudal Islam itu pinter semuanya kayak gitu ya. Jadi di penghujung khutbah jangan. Kemudian sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa tadi? Jawab. Hukum tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Tapi sholat tahiyatul masjid berubah status hukumnya menjadi makruh di 3 tempat. Awas ini, jangan mentang-mentang sunnah yang diingat ini doang. Jadi makruh hukumnya bahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid di 3 tempat. Ini bisa dilihat dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab halaman 286. Salat tahiyatul masjid dimakruhkan pada 3 kondisi. Pertama, bagi orang yang masuk ke dalam masjid sedangkan salat berjamaah akan segera dimulai. Salat berjamaah akan segera didirikan. Maka saat itu disunnahkan baginya langsung ikut berjamaah, langsung masuk barisan saf salat, nggak perlu lagi mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Karena kalau dia tetap mengerjakan tahiyatul masjid, maka dia akan tertinggal keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Bapak yang ahlul masjid itu penting tahu, ternyata kita dengar lihat imam bertakbiratul ihram Allahu Akbar, itu ada keutamaannya Pak. Itu ada keutamaannya. Apa keutamaan takbiratul ihram bersama imam? Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, ya, barang siapa yang sholat berjamaah berapa hari? 40 hari, dengan mendapatkan takbiratul ihram imam dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dia mengerjakan sholat berjamaahnya itu, maka akan dicatat baginya 2 pahala. Yang pertama, Allah bebaskan dia dari api neraka. Yang kedua, Allah jauhkan dia dari sifat munafik. Bayangin, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, dia ikut bareng, dia ikut dengan takbiratul ihramnya imam, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama apa tadi? Terbebas dari api neraka. Yang kedua, Allah jauhkan dia, Allah jaga dia dari sifat munafik. Pengertian ikut takbiratul ihram bersama imam itu bagaimana sih? Nah ini dalam kitab yang sama At-Taqriratus Sadidah, seorang makmum bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihramnya imam jika dia hadir saat imam takbir. Kita hadir saat imam takbir, itu namanya kita mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Begitu imam takbir, kita pun langsung
takbir, itu pengertiannya ya, paham ini? Jika menunda, ditunda nih walaupun cuma sebentar, jadi imam takbir dia nggak buru-buru takbir, ditunda, nggak ada keperluan apa-apa, ditunda aja sama dia, maka itu nggak dapat Pak keutamaannya ya, yang begitu nggak dapat, kecuali dia menundanya itu sebentar. Faktornya seperti dia lurusin barisan dulu, ini imam ternyata nggak ngecek ke belakang. Biasanya yang nyuruh rapat barisan siapa? Imam. Itu zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab itu sampai ada petugas kan, petugas perapi shop, boleh tuh kita tiru tuh. Jadi ada petugas yang ngerapihin saf sholat, saking lurusnya kalau seandainya anak panah dilepas itu nggak ada yang kena kecuali yang gendut. Kalau yang gendut masih gimana? Maju perutnya yang kena, mundur pantatnya yang kena. Jadi saking lurusnya saf sholat, nanti kita bahas ya di saf sholat, itu saking lurusnya nggak ada yang kena. Kecuali kalau kita lagi sibuk ngatur saf sholat, imam ini belum melempeng, ini main takbir aja dia, nah maka kita mengatur barisan saf sholat masih dimaafkan. Atau imam takbir kita lagi tanggung nyiwak, tadi kan disunahkan salah satunya, nanti juga kita bahas, disunahkan sebelum sholat itu kita bersiwak. Maka dalam dua hal itu kita tidak langsung takbir atau ihram setelah imam takbir, itu enggak apa-apa. Jadi yang pertama bagi siapa makruh? Sholat tahiyatul masjid makruh kapan? Yang pertama kalau sholat jamaah sudah mau dimulai. Yang kedua, tahiyatul masjid makruh bagi khotib yang akan langsung naik mimbar untuk sholat Jumat. Khotib itu misal, kalau jarang ya di kita datang khotib belakangan ya, rata-rata duluan ya khotib ya. Kalau yang dia belakangan nih, misalkan dia kejebak macet atau apa, ini orang jamaah lagi gelisah ya, ketua DKM lagi, idih si khotib kemana lagi ya, waktu udah masuk, jam udah nyit, udah harus mulai di khutbah, dia datang lonong gitu kan, tahiyatul masjid, dia geblek gitu. Bukannya langsung naik jadi tahiyatul masjid, maka yang begitu hukumnya makruh. Yang ketiga makruhnya bagi orang yang mau melakukan tawaf. Itu di mana tuh? Di posisinya di mana itu kalau itu tuh? Kalau orang mau tawaf, maka dia langsung saja melakukan tawaf, tidak usah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ada orang Afrika dia tawaf, yang di tawaf berapa putaran? Tawaf berapa putaran? 7 putaran. Ini orang Afrika lagi umroh, dia tawaf 7 putaran, yang dia baca doanya apa? Fulus ya Allah, fulus ya Allah, fulus. Sebanyak 7 putaran isi doanya cuman fulus, fulus, fulus. Ditegur sama orang Arab, ente baca doa jangan fulus, fulus doang ini minta. Apa yang harus anda baca? Baca nih, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata dia. Nah, fid dunya hasanah fulus. Kan dunia yang baik ya, dunia yang baik berarti adalah fulus. Ini kisah asli nih, kisah nyata teman saya, teman kepala KUA di Sukabumi. Dia punya teman mualaf baru masuk Islam, dia nabung di BRI, ternyata qadarullah, takdir Allah, dia dapat hadiah umroh gratis. Mualaf nih, Masya Allah. Nah, dia dapat undian umroh, dia nanya ke teman saya nih kepala KUA ini kalau umroh itu apa? Ibadah apa? Dijelasin. Oh, nanti kamu di sana banyakin doa ya, ada tempat yang mustajab katanya. Kata teman saya tuh, ada kalau di Madinah namanya Raudhah, kalau di Mekah namanya Multazam. Apa itu mustajab? Makbul. Apapun doa yang kamu minta pasti diijabah sama Allah. Oh gitu. Ini dasar si mu'alaf. Kalau kita kira-kira kesono yang kita minta apa itu? Doa. Panjang udah kan, kita bikin jadwal itu doa kan, panjang. Dia mah enggak, dasar mu'alaf ini. Dia punya pohon mangga di belakang rumah, dari mulai nanem apa gede itu pun mangganya nggak berbuah. Apa kata dia? Liatin, kalau mau bener Islam bener nih katanya nih, kalau mau di sana tempatnya mustajab, gue mau ngedoa di sono, di Multazam sama di Raudhah. Ya Allah, dari awal mula saya nanam pohon mangga sampai ini hari nggak berbuah,
saya meminta kepadamu ya Allah, tolong buahin ini pun mangga saya. Bayangin itu yang diminta, coba. Kita mau salahin mu'alaf gimana coba? Akhirnya begitu diberangkat umroh, begitu pulang nggak lama berbuah. Oh berarti Islam bener katanya. Coba Islam bener diukurnya dari apa? Pun mangganya berbuah itu kan si mu'alaf bah bener. Jadi bukannya nambah iman Islam atau apa, bukan yang diminta. Ya Allah bagaimana caranya pohon mangga saya berbuah. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Tanah Haramain. Amin Allah Rabbal Alamin. Ada yang mau ditanyakan? Isya jam berapa? Sudah Isya, berarti secara rotibnya kita tunda. Insya Allah kita besok masuk pembahasan tentang Qobliyah dan Ba'diyah. Karena kan nanti biasanya kalau habis tahiyatul masjid kita ngerjain apa? Qobliyah. Jadi kan kita urut ya Qobliyah. Insya Allah lebih menarik karena nanti ada bagaimana hukumnya. Tapi orang udah biasa ya, yang sudah terbiasa mengerjakan Qobliyah, ternyata begitu masuk masjid udah mulai nih sholat berjamaah. Kan nggak disunahkan lagi mengerjakan sholat apapun kan, karena takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam gitu kan. Nah maka dia ikut berjamaah bersama imam. Setelah beres sholat pardunya, dia gabung antara Qobliyah dengan Ba'diyah, tasrik digabungin lagi. Nah itu kalau ada ilmunya Masya Allah enak, ternyata ya. Enak kayak gitu. Nggak ada yang tanyain masalah seputar barusan? Nggak ada. Insya Allah paham semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.